Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama Yoga dari D3 Keperawatan. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sebelumnya, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan sistem respirasi itu? Apa saja organ yang terlibat di dalamnya? Dan bagaimana proses terjadinya respirasi itu? Penasaran? Yuk kita eksekusi bersama-sama. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah peristiwa mengambil udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh. Selanjutnya, pernapasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada respirasi eksternal dan yang kedua respirasi internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru atau alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan respirasi internal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah di dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Nah, selanjutnya ada susunan sistem respirasi. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Di bagian atas, diantaranya ada hidung, paring, sinus atau rongga hidung, dan epiglotis. Sedangkan di bagian bawah ada laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Adapun fungsi umum sistem respirasi diantaranya 1. Menyediakan oksigen, 2. Menghilangkan karbon dioksida, 3. Mengatur pH dalam darah, 4. Membentuk suara atau ucapan, 5. Melawan mikroba, dan yang terakhir 6. Menjebak dan melarutkan gumpalan darah. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, paring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuknya udara ke hidung. Di dalam rongga hidung ini pun terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke paring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis otomatis akan menutup, sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju paring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pita yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki dinding berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Proses pernapasan manusia terdiri atas dua bagian utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang disebut bronkiolus. Percabangan bronkus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti oleh pembuluh kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas. Secara singkat, udara yang penuh oksigen masuk melalui hidung menuju paring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melalui dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan proses ini terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, respiratori melibatkan proses berikut. 1. Ada ventilasi pulmoner atau pernapasan, adalah jalan masuk dan keluar udara dari saluran pernapasan dan paru-paru. 2. Respiratori eksternal adalah difusi oksigen dan karbon dioksida antara udara dalam paru dan kapiler pulmoner. 3. Respirasi internal adalah difusi oksigen dan karbon dioksida antara sel darah dan sel-sel jaringan. Yang keempat, respirasi seluler, yaitu penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh untuk produksi energi dan pelepasan produk oksidasi atau karbon dioksida dan air oleh sel-sel tubuh. Penapasan dada. Penapasan dada adalah penapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dibedakan sebagai berikut, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi ini
berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara yang di luar, kayak oksigen, masuk. Yang kedua ada fase ekspirasi, yaitu fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi lebih kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Penapasan perut ini merupakan penapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya, penapasan perut dibedakan menjadi dua tahap, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi, pada fase ini otot diafragma berkontraksi, sehingga diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi lebih kecil, sehingga udara luar masuk. Fase ekspirasi atau fase relaksasi otot diafragma kembali ke posisi semula atau mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya ada perubahan tekanan atmosfer. Pada perubahan tekanan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama sebelum ekspirasi, 2 saat inspirasi, dan yang ketiga saat ekspirasi. Pada saat sebelum inspirasi, pada saat proses ini tekanan di atmosfer dan alveolar sama sebesar 760 mm Hg. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan pada fase ini. Kemudian diteruskan dengan tekanan intrapleural yaitu 756 mm Hg. Yang kedua ada proses inspirasi. Pada fase ini mula-mula tekanan di atmosfer 760 mm Hg, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru dan terjadi penurunan tekanan di alveolar yang tadinya sebesar 760 menjadi 758 mm Hg. Pada saat inspirasi otot-otot dan diafragma berkontraksi yang menyebabkan diafragma mengembang. Dan yang terakhir, pada saat ekspirasi, pada fase inilah di mana terjadi kenaikan tekanan di alveolar yang menjadi 760 mm Hg dan di intrapleural yang tadinya 754 menjadi 758 mm Hg. Pada fase ini, diafragma mengecil yang disebut relaksasi. Fase-fase ini bergantian secara terus-menerus ketika kita dalam proses bernapas. Nah, baik, mungkin hanya itu saja materi yang tentang sistem respirasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.